Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus seringkali berbicara dengan para murid atau pengikutnya tentang janji akan kehidupan kekal. Ajarannya bahwa Dia sendiri adalah roti kehidupan merupakan pernyataannya lebih lanjut tentang rencana Bapa Surgawi yang sempurna untuk memenuhi diri kita dengan rahmat dan kuasa kehidupan kekal. Sebagaimana Allah menopang bangsa Israel dengan mana yang turun dari surga selama masa pengembaraan mereka di padang gurun menuju tanah terjanji, Keluaran bab 16. Yesus sekarang adalah roti kehidupan yang diberikan kepada umatnya. Yesus adalah pemenuhan atau penggenapan rencana Allah bagi kita yang memberikan hidupnya sendiri untuk menopang kita. Sebagaimana Allah memelihara bangsa Israel dengan penuh kasih, demikian pula Dia memelihara kita dengan memberikan Yesus kepada kita sebagai roti kehidupan. Yesus memberikan kita makanan hidup yang kekal supaya menyatakan Bapanya kepada kita sebagai seorang Bapa yang mengasihi kita tanpa batas. Ini adalah pernyataan tentang kasih Bapa Surgawi yang menggerakkan kita untuk meninggalkan dosa dan berpaling kepada Yesus, menyerahkan diri kita kepadanya dalam iman. Kasih Allah begitu besar, Ia telah berjanji bahwa siapa saja yang datang kepada Putranya tidak akan pernah mati, melainkan akan memiliki hidup kekal. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita, Anda dan saya, menerima hidup kekal dari Yesus? Ini adalah sebuah perjalanan iman dan ketaatan yang dimulai pada saat kita dibaptis dan dimaksudkan untuk dilanjutkan terus selama hidup kita di dunia ini. Selagi kita memohon kepada Roh Kudus untuk terus membebaskan diri kita dari dosa dan mengajar kita tentang Yesus, Ia akan menulis kebenarannya dalam hati kita dan menggerakkan kita untuk semakin serupa dengan Juru Selamat kita. Kita mengalami proses transformasi ini selagi kita berdoa, merenungkan sabda Allah dalam kitab suci, berupaya untuk sungguh saling mengasihi dengan sesama, dan menerima Yesus dalam sakramen Ekaristi. Setiap hari, Yesus ingin menyatakan kasih-Nya dan rahmat-Nya kepada kita
secara lebih mendalam lagi. Setiap hari, Dia ingin menyembuhkan kita dan mengubah diri kita untuk menjadi semakin serupa dengan rupa dan gambarnya. Sebagaimana kita membutuhkan makanan setiap hari agar dapat survive, demikian pula kita membutuhkan Yesus, Sang Roti kehidupan setiap hari. Kuat kuasanya yang bekerja dalam diri kita masing-masing dapat membuat kita menjadi manusia baru yang memiliki semangat berkobar-kobar untuk mengikuti jalan transformasinya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bukunya yang memesona Ortodoksi, Chesterton bercerita bagaimana ia meninggalkan apa yang dianggapnya sebagai iman Kristiani, tetapi di kemudian hari ia justru menemukan iman Kristiani yang sejati. Untuk mengilustrasikan perjalanan rohaninya, Chesterton menguraikan situasi yang tidak masuk akal mengenai seseorang yang menancapkan bendera kerajaan Inggris di sebuah pulau asing, namun kemudian menyadari bahwa tempat itu tidak lain adalah pantai Inggris. Dibesarkan di sebuah paroki kecil, Chesterton meninggalkan imannya yang dangkal. Namun kemudian ia mulai meragukan ide-ide ateis yang telah membuatnya tidak percaya. Lalu ia pun menemukan kebenaran yang dulu terabaikan olehnya. Negara baru itu tidak lain adalah rumahnya sendiri. Yesus pernah bercerita tentang seorang pemuda yang meninggalkan rumah, namun kemudian ia menyadari bahwa ternyata rumahnya bernilai. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, si bungsu meminta bagian dari harta bapaknya. Ketika berkelana jauh dari rumah, ia terus berfoya-foya. Namun gaya hidupnya yang foya-foya itu justru menjeratnya, sehingga ia jatuh miskin. Akhirnya ia pulang dan mengaku dosa. Berbagai konsekuensi hidup yang menyakitkan telah memaksanya untuk kembali kepada seorang bapa yang penuh kasih. Seringkali kita pun merasakan kecenderungan untuk menyimpang dari pribadi yang telah menebus kita. Bapa kita yang penuh kasih saat ini sedang memperhatikan dan menantikan kita kembali. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dengan lebih berlimpah kepada kami dan membebaskan kami dari kesesatan. Semoga kami semakin terbuka bagi rahmat-Mu dan semakin teguh dalam kebenaran-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.